Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada beberapa tujuan otoritas jasa keuangan dibentuk, yaitu A. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan C. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai sejumlah tugas, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas peraturan otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang, yaitu A. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. B. Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. C. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. D. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. E. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. F. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. G. Menetapkan peraturan mengenai tata cara menetapkan pengolahan struktur pada lembaga jasa keuangan. H. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta pengolahan, pemeliharaan, dan penatausahaan kekayaan dan kewajiban. Dan I. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penggunaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Tadi kita sudah membahas secara singkat apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kita lanjutin lagi untuk membahas apa itu pasar modal. Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Berbeda dengan pasar uang yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek, dana dari pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang tidak segera menghasilkan uang, misalnya untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk. Peranan pasar modal. Secara umum, peran pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. 2. Pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. 3. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. 4. Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. 5. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. 6. Pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Lembaga penunjang pasar modal. Ada beberapa lembaga pendukung pasar modal di Indonesia, yaitu Bapepam, Bursa Efek, Akuntan Publik, Underwriter, Wali Amanat. Jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. Notaris, konsultan hukum, lembaga clearing. Produk pasar modal. 1. Saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
A. Saham biasa. Bagi perusahaan yang menerbitkan surat berharga, emiten, saham biasa merupakan bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. B. Saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. 3. Reg issue. Reg issue merupakan hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. 4. Waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. 5. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. 5. Mekanisme transaksi di pasar modal. Jual beli di bursa efek hanya dapat dilakukan pialang, yaitu wakil perusahaan efek yang resmi menjadi anggota bursa. Pialang akan melakukan transaksi atas dasar order atau amanat dari investor, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Pialang dapat juga memberikan anjuran atau nasihat sehubungan dengan rencana investasi pemodal. Prinsip kegiatan usaha. Di semua bursa berlaku prinsip good delivery. Maksudnya adalah setiap efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang siap untuk diserahkan. Yang pertama, kita udah membahas apa itu otoritas jasa keuangan dan juga pasar modal barusan ini, dan kali ini pembahasan yang terakhir kita akan membahas apa itu lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Disebutkan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Unsur pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut atau Panjaitan 2013. A. Badan usaha. B. Kegiatan pembiayaan. C. Penyediaan dana. D. Barang modal. E. Tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking, artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. F. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Peran. Selain berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Jenis lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 meliputi sebagai berikut. A. Perusahaan pembiayaan. B. Perusahaan modal ventura. C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Prinsip kegiatan usaha. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga pembiayaan antara lain memegang prinsip mengenal nasabah. Prinsip utama mengenal nasabah adalah sebagai berikut. 1. Karakter, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 2. Capacity, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. 3. Kapital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan. 4. Collateral,
yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. 5. Kondition, yaitu melihat keterkaitan kondisi ekonomi di masyarakat dengan jenis usaha yang dilakukan. Ini karena kondisi eksternal berperan besar dalam berjalannya usaha. Produk. Berikut adalah sebagian jenis dan produk lembaga pembiayaan. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga, melakukan usaha sebagai maklar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. 2. Leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.